Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Adelia Afrah Azizah Kak. Saya dari SMP Islam Terpadu Al-Qalam Goa Boarding School, yang tepatnya di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan membawakan dongeng yang bertemakan Sahabat Bumi Lestari. Teman-teman, seperti yang kita tahu, bumi adalah tempat tinggal semua makhluk hidup. Jika kita menjaga bumi, bumi akan menjaga kita juga. Teman-teman, dari kalian semua masih ada tidak yang suka membuang sampah di sembarang tempat? Kalau iya, kalian bisa nih mendengarkan dongeng yang kubawakan agar kita bisa bersama-sama untuk belajar menjaga lingkungan. Ayo, siapa yang mau menjaga lingkungan? Kalau begitu, kita mulai ya. Dongeng yang kubawakan berjudul Malika dan Desa Wara. Di suatu hari di Desa Wara, datanglah seorang pemuda yang bernama Malika Dewanta. Ia pemuda yang terkenal dengan kecerdasan dan kepeduliannya terhadap lingkungan. Ia datang ke Desa Wara karena ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Desa Wara. Ketika asik berjalan-jalan di pinggiran Sungai Marwa, tiba-tiba langkahnya terhenti ketika melihat aliran sungai yang kini dipenuhi sampah plastik. Ia juga sangat terkejut ketika melihat sampah plastik yang berserakan di pemukiman warga. Ia merasa resah dan khawatir terhadap perilaku warga yang masih suka membuang sampah di sembarang tempat, terutama di sepanjang aliran Sungai Marwa. Dengan rasa prihatin, ia berkata, "Andai saja mereka sadar bahwa hal yang mereka lakukan bisa berdampak buruk bagi lingkungan." Tidak jauh dari tempat Malika, ternyata ada seorang warga yang mendengar perkataannya sambil membuang sampah di aliran sungai. Ia adalah Ibu Rani, istri dari Kepala Desa Wara. Apakah Ibu Rani merasa bersalah setelah mendengar perkataan Malika? Oh, tidak. Malahan ia berceloteh dengan sinis. Palingan sampah ini besok sudah tidak ada karena sudah terbawa arus sungai. Berarti tidak apa-apa jika saya membuang sampah di sini. Malika yang mendengar perkataan Ibu Rani hanya bisa menasihati dengan sabar. "Maaf Ibu Rani, mengapa membuang sampah di aliran sungai ini? Nanti sungainya akan tersumbat dan tercemari." Ibu Rani membalas dengan nada tidak ramah. Memangnya di sini ada tulisan tidak boleh membuang sampah? Walaupun begitu, Ibu Rani harus tetap membuang sampah pada tempatnya. Ibu Rani tak mempedulikan kata Malika. Ia tetap membuang sampah di aliran sungai dan berjalan tanpa mempedulikan Malika. Malika sebagai penduduk baru di Desa Wara belum bisa berbuat apapun untuk menangani sampah. Ia mencoba melaporkan kepada kepala desa agar masalah tersebut bisa teratasi. Sebaiknya kita harus mencari solusi untuk menangani persoalan sampah yang ada di sepanjang aliran Sungai Marwa. Jika tidak, sungai akan meluap dan banjir akan naik ke pemukiman warga. Namun, tak ada penyelesaian yang diberikan kepala desa karena hampir seluruh warga tak mempermasalahkan jika membuang sampah di aliran sungai. Beberapa waktu kemudian, hal yang tak terduga menimpa Desa Wara.
Desa Wara diguyur hujan berhari-hari. Warga tak bisa keluar rumah karena hujan yang tak kunjung reda. Malika yang melihat kondisi ini merasa khawatir, takut akan terjadi banjir. Dan hal yang paling ditakuti pun benar-benar terjadi. Sungai Marwa tak lagi bisa menampung air dan mengalirkan air hingga ke laut. Banjir pun tak terhindarkan, semua warga panik dan ketakutan. Tolong, tolong, tolong! Beberapa warga saling bekerja sama untuk mengevakuasi masyarakat Desa Wara agar bisa mencapai daratan yang lebih tinggi, yaitu Bukit Desa Wara. Dari atas bukit, seluruh warga menyaksikan rumah-rumah yang terendam banjir. Dan hal yang paling mengejutkan, tumpukan sampah yang ada di sepanjang aliran Sungai Marwa. Masyarakat pun menyesal atas tindakan mereka yang membuang sampah di aliran sungai. Dan juga tak mendengarkan nasihat Malika sejak awal. Kepala desa pun juga menyesal atas keputusan yang ia buat sejak awal. Hingga saat itu, Malika berkomitmen untuk mengedukasi masyarakat agar tidak lagi membuang sampah di aliran Sungai Marwa. Walaupun pada kenyataannya masih banyak warga yang tak mempedulikan. Malika yang melihat permasalahan tersebut merasa risau. Ia selalu bertanya dalam pikirannya, Bagaimana caranya untuk aku menyadarkan warga agar tidak membuang sampah di sembarang tempat? Dan juga caranya agar aku bisa mengolah sampah yang ada di sepanjang aliran Sungai Marwa. Malika pun mencari cara agar bisa membuat karya dari memanfaatkan sampah plastik. Berbagai sumber ia baca untuk menambah pengetahuannya dalam mengolah sampah plastik, mulai dari internet, koran, dan juga buku-buku. Bagaimana kalau aku membuat sampah menjadi vas bunga? Pasti akan menjadi sangat cantik dan juga mempunyai nilai jual. Malika pun mengumpulkan sampah-sampah botol plastik yang berada di sekitar aliran Sungai Marwa. Sampah-sampah yang telah dikumpulkan kemudian dibawa ke rumahnya untuk dijadikan vas bunga. Butuh beberapa waktu untuk mengubah sampah botol plastik menjadi vas bunga. Dimulai dari tahap pemilahan sampah, tahap pembersihan, hingga pembuatan vas bunga. Dengan kreativitas yang dimiliki, akhirnya ia berhasil menciptakan vas bunga yang sangat cantik. Ia sangat merasa puas dengan hasil kerajinan tangan yang ia buat sendiri. Benar saja, dari sampah-sampah yang terbuang bisa saja menjadi barang yang memiliki nilai seni yang sangat indah. Di hari berikutnya, kembali Malika berjalan-jalan di pinggiran Sungai Marwa sambil membawa vas bunga yang telah ia buat. Tanpa sengaja, ia berjumpa dengan Ibu Rani yang masih melakukan aktivitas yang sama, yakni membuang sampah di aliran Sungai Marwa. Kembali, Malika menasihati Ibu Rani sambil memamerkan hasil kerajinan sampah yang telah ia buat. Maaf Ibu Rani, mengapa masih membuang sampah di aliran sungai? Bukannya sudah ada anjuran untuk tidak lagi membuang sampah di sini karena bisa membuat aliran sungai tersumbat. Ibu Rani dapat membuang sampah di tempat yang telah ditentukan atau bisa mengolahnya menjadi karya yang telah kubuat saat ini. Wah, apakah ini hasil dari sampah yang terbuang? Cantik sekali ya, aku ingin membuatnya juga. Tentu saja, aku dengan senang hati akan mengajari Ibu Rani. Ibu Rani juga boleh ya mengajak warga yang lain.
Beberapa waktu kemudian, semakin banyak warga yang mendatangi Malika untuk belajar membuat kerajinan dari sampah plastik. Malika pun kini menambah koleksi kerajinan tangannya sebagai contoh pemanfaatan sampah plastik menjadi barang yang berguna seperti tas belanja, tempat tisu, alas meja, dan masih banyak yang lainnya. Dengan semangat dan dedikasi Malika, akhirnya Desa Wara menjadi desa bebas sampah plastik. Seluruh warga telah sadar untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat, terutama di aliran Sungai Wara. Desa pun kini terhindar dari banjir, walaupun saat musim hujan. Sekian dongeng yang telah kubawakan, semoga kita bisa belajar dan mendapatkan hikmah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.